Shalom. Ya, apa kabarnya teman-teman? Ayo kita kembali mau memuji, menyembah nama Tuhan. Kita mau buat bait Tuhan di rumah kita. Walaupun kita nggak bisa ke gereja, tapi kita masih tetap bisa mengundang hadirat Roh Kudus datang ke rumah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau sujud, kita mau datang di altarnya, di baitnya. Kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di saat kita punya beban, kita hanya berhadapan pada Tuhan. Kita sujud di altarnya, lepaskan semua beban kita, serahkan kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mulai lagi dari awal dengan hati kita sungguh-sungguh mengundang Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Tuhan berfirman, datang kepadanya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan.
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hati kami Bapa, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa, menyerahkan hidup kami kepadamu, menyerahkan hati kami kepadamu Tuhan. Setiap beban, setiap pergumulan, setiap masalah yang kami punya, kami taruh dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan Kau yang membebaskan kami dari semua itu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Bapa, kami meninggikan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang besar. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Biar hormat, kemuliaan hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima semua pujian kami Bapa. Kau yang layak menerima kemuliaan Tuhan. Sebab Kau yang layak terima hormat, puji kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
hadir Bapa, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan dalam pujian, dalam pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa, sebab Kau yang layak terima semuanya itu ya Tuhan. Kiranya sekarang kami siap Tuhan untuk memuji dan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Kau yang hadir di setiap rumah kami Bapak, di setiap hati kami Tuhan. Memulihkan setiap hati kami ya Bapak. Kau berkati ibadah kami ya Bapak. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Oke, shalom. Siap ya untuk memuji nama Tuhan. Biar yang di bumi dan di langit semuanya memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi puji Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Yuk, kita
mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita biar firman bisa menyentuh hati kita, biar menyembuhkan setiap hati kita yang terluka. Bersyukur buat kebaikan Tuhan yang udah kita terima selama hidup kita. Gak mungkin kita balas kebaikan Tuhan. Cuma menyerahkan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan udah senang banget kok. Tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Kami tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa Tuhan, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Thanks Lord. Takkan mungkin ku balas
ku miliki, ku persembahkan, hanya hidup kami Bapa yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Seluruh hidupku kami mau setia, kami mau cinta kepadamu Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami Yesus, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau cinta kepadamu Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, shalom anak-anak muda, apa kabar? Semoga ya, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat. Terima kasih buat anak-anak youth dan seluruh stafnya, juga Bapak Gembala yang sudah mengizinkan untuk sharing hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, biar dari awal sampai pertengahan itu bukan pandainya saya atau pandainya manusia, tapi hikmat yang dari Tuhan yang turun buat kita semua, baik saya, baik juga anak-anak muda yang mendengarkan, tidak hanya untuk anak-anak youth GBI Soleh Ali, tapi biar seluruh anak-anak youth dimanapun berada. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Malam ini atau hari ini kami akan sharing beberapa pertanyaan, biar hikmat yang daripada Engkau itu turun Tuhan. Bukan hikmat manusia, semua dipatahkan dalam nama Yesus, tapi semua hikmat yang daripada Tuhan itu yang turun. Sehingga setiap pertanyaan, setiap jawaban juga itu berasal dari Tuhan dan dapat memenuhi setiap pertanyaan-pertanyaan mereka. Sekali lagi aku minta Tuhan, urapan Kau turun sehingga hari ini tidak menjadi hari yang biasa, tapi ada Tuhan yang bekerja atas kami. Semua sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengucap syukur karena dikasih waktu untuk sharing. Tapi saya bilang, coba ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dan itu benar-benar kebutuhan kalian. Jadi sudah dikumpulkan beberapa pertanyaan. Sekali lagi kita mau sama-sama belajar ya. Tidak ada yang benar sekali atau salah sekali, tapi sama-sama mau belajar. Tapi tetap dasarnya adalah firman Tuhan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Dari siapapun ini. Pertanyaannya adalah, gimana kalau kita punya jadwal pelayanan, tapi di saat itu kita merasa sebenarnya nggak pantas untuk pelayanan. Misalnya lagi nyimpen marah, lagi ada masalah di rumah dan lain-lain. Kalau menurut saya pernah merasakan seperti ini. Kayaknya semua orang juga pernah, nggak mungkin ada orang yang nggak punya masalah. Tapi ada yang namanya masalah, ada yang namanya tanggung jawab, gitu ya. Biasanya itu kalau pelayanan kan sudah dijadwalkan dengan benar gitu, sudah dijadwalkan berapa lama, dan tiba-tiba masalah itu kan datang untuk hal yang kita nggak tahu kapan datangnya, kayak ulangan gitu, ujian hidup yang nggak pernah tahu.
Nah, ada yang namanya tanggung jawab. Tapi ada juga yang bilang begini, kalau lagi pelayanan, lagi ada masalah jangan pelayanan, nanti transfer ke jemaat. Ya, ada yang benar juga, ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau menurut saya gini, semua itu kembali ke sikap hati. Maksudnya sikap hati itu gimana? Ada orang tuh yang dia tuh tahu dia lagi ada masalah, tapi dia juga tahu dia lagi pelayanan. Dia datang sama Tuhan, terus dia bilang, Tuhan, aku belum bisa nyelesain masalah ini. Aku masih marah dan lain-lain. Tapi aku masih mau terus pelayanan. Tolongin aku untuk aku punya damai sejahtera. Tolongin aku untuk aku selesaikan semuanya. Apakah bisa langsung selesai? Belum tentu. Tapi apakah harus berhenti melayani? Ya enggak. Jadi kalau menurutku balik lagi ke sikap hati. Maksudnya adalah minta ampun sama Tuhan, punya kerendahan hati. Karena bisa aja waktu kamu melayani, kamu tuh ada firman atau ada pujian yang bilang, aku harus beresin masalahku atau aku kuat dengan masalahku, kayak gitu. Tapi kalau udahlah nggak usah pelayanan, gue lagi ada masalah nih, gue nggak pantas nih, itu akan membuat jadi celah untuk iblis kayak intimidasi ya, lu nggak pantas. Kalau buat saya, pertama yang tadi tanggung jawab, karena itu sudah dijadwalkan. Kedua, ya balik lagi, minta Tuhan tolongin aku untuk aku bisa melayani engkau, tetap melayani engkau. Punya kerendahan hati. Dan kalau emang habis pelayanan lu bisa beresin, ya itu lebih keren lagi ya. Tapi teruslah melayani. Karena gini, saya pernah dengar bahwa gini, saat kamu melayani, saat kamu jadi WL, musik, singer dan lain-lain, itu kamu sedang melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan. Ini sama-sama belajar ya kalau memang saya. Tapi kalau buat saya, itu melayani pekerjaan Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan bisa jadi WL, Tuhan bisa jadi singer, dia bisa jadi apa aja. Tapi dia perlu rekan kerja yang bisa jadi WL, bisa jadi singer, siapa yang jadi pemusik, dia perlu rekan kerja. Tapi melayani Tuhan itu sebenarnya kapan? Saat engkau duduk di kakinya Tuhan. Engkau melayani dia dengan apa? Nyembah Tuhan, sendiri dengan Tuhan, itu melayani Tuhan. Dengar suaranya Tuhan, Tuhan bilang pergi ke sana, layani orang lain. Itu namanya melayani Tuhan. Tapi saat engkau melayani di atas mimbar ini, engkau sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi minta sama tuannya, layakkan aku untuk bisa melayani pekerjaanmu ini. Gitu ya. Jadi maju terus, selesaikan masalahmu dengan Tuhan. Karena gini, ada juga mungkin orang tidak punya masalah, dia baik-baik saja. Dia merasa, wah gue tidak bermusuhan dengan siapapun, aku tidak punya masalah dengan siapapun, jadi dia dengan bangganya naik karena tidak punya dosa, merasa tidak punya dosa, tapi saat dia melayani, dia melihat, wah ini gue. Nah itu lebih parah. Wah nih gue bisa bawa hadirat Tuhan nih, bisa ini, dan itu lebih parah. Karena apa? Sombong. Ya, jadi apapun itu, punya masalah atau tidak punya masalah, saat engkau melayani, kau tahu siapa yang kau layani. Jemaat untuk bisa sampai ke Tuhan. Tapi bukan berarti oke, gue punya masalah, banyakin masalah, yang penting gue tetap pelayanan. Itu juga nggak baik, karena Tuhan yang tahu hatimu, ya. Tuhan yang tahu hatimu. Jadi saat kau punya masalah atau tidak, tetaplah layani dia, tetaplah layani pekerjaannya, dan bertanggung jawablah atas setiap yang sudah dipercayakan. Gitu ya. Jadi balik lagi, punya masalah atau tidak punya masalah, semua orang pasti punya masalah, tapi namanya tanggung jawab, laksanakan. Kalau kayaknya udah nggak bisa banget deh, pasti nggak bisa. Ntar saya sampai di depan, saya nangis-nangis atau wah saya, apalagi kalau ngelihat orang yang terlewat lagi, misalkan di gereja ya, terus lihat orangnya lewat, wah bisa gitu. Ya udah, cari orang gantinya. Jangan main, udah nggak bisa terus tinggalin, nggak boleh. Ya, cari gantinya, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Gitu. Oke, yang kedua, bagaimana caranya mengendalikan keinginan daging? Keinginan daging, contohnya apa ya? Kita buka ya Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bagaimana cara mengendalikan keinginan daging? Pikirkan dulu hal positif.
Jadi kalau kamu udah mulai aneh nih, apalagi anak muda dengan emosinya, jadi ada yang namanya sebab akibat ya. Kalau kamu ngikutin keinginan daging, Tuhan bilang bahwa maut, mau kecil mau besar. Tapi kalau keinginan roh adalah hidup dengan damai sejahtera. Cara satu-satunya adalah diam. Saat kamu marah, saat kamu pengen apapun, saat kamu ingin berbuat dosa, anak-anak muda sekarang ingin merokok atau ingin nonton film porno atau apapun yang sekarang anak-anak muda sedang banyak banget, semua ada di gadget gitu, tinggal buka. Ingat, keinginan daging adalah maut. Ya, tapi keinginan roh adalah damai sejahtera. Diamlah dulu. Diam dan berdoa. Kayak Yusuf. Yusuf itu juga lari. Waktu dia diganggu sama istri Potifar, dia nggak lari di tempat, dia lari. Ya, diam itu maksudnya adalah berdoa. Jangan diam terus ngeliatin handphonenya terus buka ngayup, nggak gitu. Diam dan berdoalah. Atau cari ke apa? Kesibukan yang lain. Ya, kan katanya daging itu lemah, daging itu roh penurut tapi daging lemah. Makanya itu keinginan dagingnya dikalahkan sama roh yang menyala-nyala. Itu ya, semoga menjawab. Yang kedua, terus yang ketiga. Nah, ini kayaknya yang banyak banget ditanya nih ya. Umur berapa boleh pacaran? Tahu dari mana dia tepat dari Tuhan buat kita. Umur berapa boleh pacaran? Nih, saya punya anak namanya Mariana Abisak. Dia itu umurnya 5 tahun. Desember nanti dia baru 6 tahun. Tapi dia udah punya pangeran. Selalu dia bilang, aku udah punya pangeran. Saya bilang gini, ngomongin yang lain, itu cakep, memang saya juga kali iseng ya. Cakep. Tapi dia selalu bilang, saya punya pangeran. Itu 5 tahun. Ya mungkin itu bukan pacaran, tapi suka. Jadi kalau ditanya, umur berapa boleh pacaran? Jawabannya cuma satu. Kamu tahu tujuanmu pacaran itu apa? Kalau tujuanmu cuma bisa bawa kondangan, mendingan gak usah. Atau yang lain pacaran, aku kok enggak? Gak usah juga, banyakin teman. Ada di Kejadian 2 ayat 8, coba ya saya lihat. Kejadian 2 ayat 8. Bentar. Nanti kita baca deh ya. Terus Kejadian 2 ayat 8 itu maksudnya adalah, baiklah mereka itu harus punya pasangan, jangan seorang diri. Tuhan itu yang bilang loh, kita itu nggak boleh seorang diri, tapi harus punya pendamping. Nah, kira-kira usia berapa kamu perlu pendamping? SMP? SMA? Kuliah? Atau kalau kamu menurutmu kayaknya aku udah perlu pendamping untuk hidupku di masa depan, pacaranlah. Tapi kenali dulu dia. Kenal dulu, banyakin teman. Karena teman itu nggak pura-pura. Biasanya kalau teman itu lebih keluar benernya, keluar rusaknya lah, keluar apanya lah. Tapi banyakin teman. Ini cerita saya sendiri bahwa saya punya pacar cuma satu, ya itu suami saya yang sekarang. Suka-sukaan banyak. SMP, SMA, apalagi SMA itu masa-masa dimana semua pacaran ya, foto-foto, ya dulu nggak ada sih. Umur berapa ya? Kelas 1 SMP, saya ingat banget. Kelas 1 SMP saya itu ikut retreat. Nah ikut retreat, terus dia yang khotbahnya tuh bilang gini, catat ciri-ciri yang akan menjadi pendampingmu dan lain-lain. Terus saya catat tuh teman-teman. Saya catat 1 sampai 13 dan saya bilang, Tuhan, saya maunya 1 untuk selamanya nih. Kalau saya udah jadian sama orang, dan berarti itu pacar saya kalau bisa untuk selamanya. Saya selalu bawa itu. Saya catat tuh 13, saya masukin ke dalam Alkitab dan saya selalu bawa. Nah tiba SMA udah masa-masa pacaran, teman-teman saya saya naksir, dia nggak naksir. Dia naksir, saya nggak naksir. Jadi kayaknya tuh Tuhan buat jauh gitu. Setelah udah bekerja, suka-sukaan ada nggak? Ya tetap ada gitu, suka-sukaan tetap ada. Tapi yang namanya jadian ya cuma sama suami saya ini. Tapi saya lihat di waktu ketemu dia, saya lihat 1 sampai 13, dia cuma ada yang di pertama. Cuma ada 1, bukan yang di pertama, cuma 1. Apa? Tidak merokok. Yang 12-nya nggak ada. Saya bilang, ini Tuhan gimana ya?
berdoa terus sama Tuhan. Saya bilang ini 12 nggak ada nih Tuhan, gimana? Dengan berjalannya waktu, ingat ya, kalau kamu udah serahin sama Tuhan, itu beda. Kebanyakan anak-anak muda sekarang gini, jadian dulu, pacaran, udah putus baru tanya, Tuhan kenapa ini terjadi padaku? Lah, lu waktu jadian gak nanya gue dulu, mungkin kalau Tuhan bisa jawab ya. Jangan, dibalik, tanya Tuhan dulu, jalanin. Gimana Ci cara nanya Tuhan? Emang Tuhan ngomong. Banyak hal yang Tuhan akan buat lewat temenmu, lewat udara-udara, lewat apapun itu bisa. Saya cerita bahwa gini, ada satu teman saya, ini belajar untuk dengar suara Tuhan tuh bukan berarti harus audible ya. Teman saya itu gini, dia tuh sendiri kos, orang tuanya jauh, tapi dia selalu bilang gini, Tuhan, aku tuh nggak bisa dengar suaramu dan nggak tahu harus cerita ke siapa. Tapi setiap hatinya nggak enak, setiap hatinya sedih, dia selalu minta tanda sama Tuhan. Dan teman-teman tahu nggak tandanya apa? Dia selalu minta tandanya di awan, bayangin di awan. Tapi Tuhan dengar nggak? Dengar loh. Setiap dia punya masalah dia selalu bilang, Tuhan aku tuh lagi kayak gini. Bisa tiba-tiba tuh di atas tuh ada awan bentuknya hati. Selalu. Dia tuh sempat kaget dan dia kan awan itu kan bergerak cepat ya. Jadi dia bisa lihat, dia syukuri, akhirnya ya udah hilang. Tapi dia tahu tuh Tuhan menyertai dia. Teman-teman juga belajar gini, pacarmu nanti akan menentukan masa depanmu. Kalau kamu salah milih, waduh kelar deh hidup. Ya ini kan masih pacaran Ci, coba-coba dulu, ya itu nambah dosa sih sebenarnya. Yang benar adalah banyakin teman. Teman tapi mesra, enggak. Teman tapi tahu hidupnya seperti apa. Dan satu lagi bahwa siapapun pasanganmu yang terbaik dari Tuhan. Tadi kan pertanyaan apa? Tahu dari mana kalau itu dari Tuhan? Itu dari Tuhan kalau dia akan bawa kamu lebih dekat dengan Tuhan. Jadi singkat cerita bahwa suamiku ini dengan berjalannya waktu 4 tahun semuanya Tuhan buat jadi lengkap. Oh berarti kita yang atur toh? Enggak. Aku kembaliin 13 itu semua aku kembaliin ke Tuhan. Banyak kok, ya bisa melayani bersama, bisa cinta Tuhan juga. Makanya sekarang pelayanan atau bisa bisa pokoknya macam-macam tapi yang bukan buatku aja. Jadi maksudnya gini, sharing hari ini adalah gini, Tuhan tahu, He knows. Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Tuhan tahu apa yang engkau mau. Tuhan tahu jauh dari apa yang engkau pikirkan. Tapi jadilah orang yang selalu bertanya sama Tuhan dari hal-hal yang kecil. Caranya gimana? Nanya aja. Nanti Tuhan tunjukin lewat apa. Coba deh. Kalau saya telepon sama Andre misalkan, halo Andre, nih gak sebut nama nih, halo Andre, cuma begitu doang. Atau halo San gitu. Dia mungkin harus tanya, ini siapa ya kalau gak ada nomornya ya. Tapi kalau aku telepon Anne, telepon Farel anakku, aku punya anak 2, dia pasti sudah tahu, kayak gitu, dia tahu itu mamaku. Anne, dia tahu itu mamaku. Karena apa? Kami sering ngobrol. Nah anak-anak muda sekarang sering ngobrol sama Tuhan, berdoa. Kamu akan tahu, kenal suara Tuhanmu lewat banyak hal. Ya, jadi 3 pertanyaan. Ya, tadi tetaplah melayani Tuhan dengan tanggung jawab. Kedua, berpikirlah positif. Kamu harus tahu, kalau udah mulai negatif tahu nih, terhabis ini gue pasti kacau nih. Mendingan pergi, lari, atau diam dan berdoalah. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita sampai, bagaimana caranya, boleh pacaran umur berapa? Yang tadi, kamu merasa kapan kamu siap dan apa tujuanmu pacaran. Karena kalau sudah menikah, apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan, mungkin di lain waktu kita bisa jawab lagi. Yang Cici mau kasih, Cici yolo, yang bisa saya kasih tahu di sini adalah gini, belajar bersama untuk dengar suaranya Tuhan. Dan Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat hidupmu. Gitu ya. Oke, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, dan tidak akan pernah habis-habisnya rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda di tempat ini, GB Soleali ataupun dimanapun mereka berada, supaya mereka kenal suara Tuhannya, kenal siapa Tuhannya, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan.
Biar pasti yang mereka pikirkan ada ini adalah pekerjaan, keluarga, dan pasangan hidup. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sendiri yang berkata tidak baik bahwa seorang itu seorang diri saja. Tapi kami juga percaya bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik jauh daripada apa yang kami pikirkan. Hinus, Engkau tahu jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam, dan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan. Karena apa yang kami pikirkan hanya selangkah ke depan. Tapi yang Engkau pikirkan sampai nanti Engkau panggil kami, Engkau sudah merancangkan yang baik dalam hidup kami. Mari terus Tuhan berjalan bersama anak-anak muda ini, biar mereka jadi berkat dimanapun mereka berada, jadi Yusuf di masa-masa ini Tuhan. Jadi orang-orang yang memancarkan sinarnya, yang berbeda dengan dunia, yaitu memuliakan nama Tuhannya, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya, biar jadi seperti yang Kau mau. Haleluya, amin. Oke, terima kasih buat semuanya. God bless you.